Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga salat dan salam senantiasa kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi puji dan syukur senantiasa sebagai seorang hamba kita berikan, kita curahkan, kita limpahkan hanya kepada Allah, pencipta manusia yang memiliki kehidupan dan yang mengendalikan seluruh alam dan yang jelas akan membangkitkan kita setelah kematian kita. Maka ketika Allah mencoba untuk berbicara kepada manusia, Allah berbicara dengan kepastian-kepastian yang ada. Bahwa manusia pasti mati, bahwa manusia melihat langit yang tinggi tanpa tiang, bahwa manusia melihat bumi yang dihamparkan luas tanpa batas. Lalu kemudian manusia melihat gunung-gunung itu dipancangkan dengan rapi. Lalu kemudian melihat lautan-lautan itu bagaimana tidak tertera bagaimana airnya. Lalu kemudian Allah menunjukkan dengan segala macam itu, kekuatan-kekuatan itu, dengan apapun yang telah Dia ciptakan, angin, hujan, lalu kilat, petir, dan segala macamnya, untuk memberikan tanda-tanda bagi kita bahwa kita adalah hamba-hambanya, harusnya banyak-banyak bersyukur ketika kita menghadapi kekuatan yang maha besar seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesyukuran yang paling besar adalah ketika Allah mengakui kita sebagai bagian daripada hambanya. Karena ketika seorang hamba itu tidak memiliki Tuhan yang mengakuinya, maka jelas hamba-hamba itu berada dalam kesulitan. Maka kita memulai hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Begitulah kita memulai dalam sholat kita. Maka mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa beristighfar terhadap apapun dosa-dosa kita, karena beristighfar kepada Allah termasuk bagian daripada satu kesyukuran juga. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa akan mendapatkan puji-pujian sampai dengan akhir zaman, karena kapanpun namanya diucapkan maka puji-pujian senantiasa otomatis berada di atasnya. Nama Muhammad itu berasal dari kata hammada yang artinya adalah pujian-pujian yang banyak, atau Ahmad yang berarti pujian yang paling tinggi. Maka teman-teman sekalian, tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang layak untuk ditiru, yang layak untuk diteladani, yang layak untuk diidolai, melebihi daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan rasa cinta yang keluar dari dalam diri kita adalah rasa cinta yang tulus, karena kita senang, karena kita ridho, karena kita bangga menjadi bagian daripada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini sudah part ke-12 daripada ngaji jomblo teman-teman sekalian. Dan kemarin kita sudah bahas tentang cara meyakinkan orang tua bagi laki-laki. Dan kita coba untuk bahas cara meyakinkan orang tua bagi perempuan. Dan saya baru membahas untuk meyakinkan orang tua sendiri, belum untuk meyakinkan orang tua orang lain. Yang mudah-mudahan sebagiannya akan kita bahas pada sharing kita pada kali ini. Nah, kenapa? Karena awalnya memang kita akan mulai dengan orang tua kita dulu. Andaikan orang tua kita dulu itu tidak bisa menerima kalau kita mau menikah, maka bagaimana orang tua yang lain menerima kita? Kalau seorang laki-laki tidak mampu meyakinkan bapaknya sendiri, bagaimana dia bisa meyakinkan bapaknya orang lain? Nah, itu adalah sederhana pemikirannya. Maka kita sudah bahas ketika berkaitan dengan laki-laki, maka seorang laki-laki harus menunjukkan apapun yang bisa diperbuat oleh ayahnya, maka dia bisa melakukannya. Tanggung jawab, kecerdasan emosional, caranya untuk mengatur harta, dan segala macamnya. Dan itu belum saya bahas kemarin. Yang sedikit akan saya bahas juga berkaitan dengan perempuan. Jadi maksudnya teman-teman sekalian, di dalam Islam itu bukan berarti harta tidak diperhatikan. Kadangkala saya melihat banyak orang yang tidak terlalu membahas atau kurang tepat membahas tentang pernikahan, bahwa seolah-olah harta itu tidak penting. Harta itu penting walaupun bukan segala-galanya. Betul, ketika di dalam pernikahan, itu yang harus kita utamakan terlebih dahulu adalah perspektif dalam menikah. Untuk apa sih kita sebenarnya menikah? Tapi kita juga harus memperhatikan harta, harus memperhatikan fisik. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk memperhatikannya. Misal di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Sesungguhnya laki-laki itu adalah qawwamnya perempuan. Qawwam ini bukan hanya memimpin, bukan hanya menjadi terdepan, tapi qawwam ini juga artinya pensupport, sebagaimana satu pasak yang mensupport tiang.
atau sebagaimana satu tiang yang dijadikan sebagai tempat sandaran. Ini yang dinamakan dengan qawam. Qawam artinya adalah tidak henti-hentinya memberikan support, tidak henti-hentinya memberikan dukungan. Kalau seandainya seseorang tuh mau untuk bersandar, dia harus bersandar pada satu tiang yang kuat, dia harus bersandar pada satu tiang yang nggak boleh jatuh. Maka itulah yang dimaksud dengan qawam bagi laki-laki. Jadi laki-laki bukan hanya pemimpin bagi wanita, bukan hanya dia mengarahkan wanita, tapi dia menjadi sandaran bagi wanita, dia menjadi tempat untuk berharap bagi wanita, dia yang melindungi wanita, dia yang kemudian menjaga, mengayomi, memberikan ketentraman bagi wanita. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallallahu ba'dahum 'alal ba'd. Kata Allah, kenapa ar-rijal itu, laki-laki itu diutamakan atas perempuan? Karena laki-laki telah dilebihkan atas perempuan dalam satu hal, dan perempuan juga dilebihkan atas laki-laki dalam satu hal. Maka bisa jadi ketika dalam urusan-urusan tertentu laki-laki menjadi pemimpinnya, dalam urusan-urusan yang lain perempuan yang menentukan. Misal ketika Rasulullah mengatakan, setiap kalian adalah pemimpin, kullukum ra'in. Jadi setiap dari kalian adalah pemimpin dalam urusannya masing-masing. Wa kullukum mas'ulun an ru'iyatihi. Dan setiap daripada kalian yang menjadi pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kalian pimpin di situ. Maka seorang perempuan, Rasulullah menjelaskan, adalah pemimpin dalam rumahnya. Maka ibu itu adalah seorang ummu warabatul bait. Dia pengendali daripada rumah tangga. Maka laki-laki adalah ketika dia punya pemimpin atas sesuatu, maka perempuan juga punya kepemimpinan terhadap sesuatu. Nah, ketika Allah jelaskan laki-laki adalah supportnya perempuan, adalah pemimpinnya perempuan, adalah pengarahnya daripada perempuan dalam satu titik, karena dia telah dilebihkan dalam satu titik dan perempuan dilebihkan dalam hal yang lain. Lalu Allah katakan, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki itu sudah mengeluarkan sesuatu daripada hartanya. Ini bukan sebuah bentuk dominasi terhadap perempuan, tapi ini adalah sebuah bentuk kewajiban atau penegasan terhadap tugas laki-laki. Jadi seolah-olah gini, jadi sayang sekali di antara kita kebanyakan membaca ayat ini untuk dalam tanda kutip membuat wanita itu seolah-olah inferior daripada laki-laki, seolah-olah lebih lemah daripada laki-laki. Bukan. Cara bacanya yang salah begini, cara baca yang salah. Laki-laki adalah pemimpinnya perempuan. Karena laki-laki telah dilebihkan atas perempuan. Dan karena laki-laki sudah ngeluarin duit, maka perempuan harus taat. Nggak gitu ceritanya. Nggak gitu cara bacanya. Tapi yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki, dia adalah penjaga, pelindungnya perempuan. Memberi kenyamanan pada perempuan. Tempat bersandarnya perempuan. Tempat dia untuk mengandalkan sesuatu. Andaikan dunia runtuh, kalau seandainya laki-lakinya tetap di situ, dia merasa bahwa dia kuat. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang berikutnya, karena Allah telah melebihkan laki-laki terhadap wanita dan Allah melebihkan wanita terhadap laki-laki. Ba'dohum 'ala ba'd. Ketika Allah telah melebihkan yang satu dengan yang lainnya, Allah tidak mengatakan Allah lebihkan laki-laki terhadap perempuan. Enggak. Allah katakan Allah lebihkan yang satu terhadap yang lainnya. Artinya laki-laki punya kelebihan, perempuan punya kelebihan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan terhadap apapun yang telah diberikan oleh laki-laki terhadap perempuan, maksudnya adalah dan karena laki-laki itu wajib untuk memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan harta dan itu bukan tugas perempuan. Paham ya? Jadi ini cuma pembagian tugas aja. Ini cuma penjelasan pembagian tugas. Bagi laki-laki, kalau Anda mau menikah, Anda sudah harus untuk menjadi seorang qawwam. Anda sudah harus menjadi sesuatu yang lebih dalam hal-hal tertentu. Dalam hal emosional, dalam hal kemudian agama bisa jadi, atau misalnya dalam hal pengurusan rumah tangga, dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan hal-hal yang kasar maksudnya, dan kemudian dia sudah bisa untuk memberikan nafkah bagi istrinya. Nafkah bagi istrinya bukan dibatasi dengan dalam tanda kutip, contoh misalnya harus punya duit 10 juta per bulan istrinya, atau 20 juta per bulan, bukan. Tapi menafkahi itu adalah memberikan apapun yang menjadi kecukupan buat istrinya, yang nanti kapan-kapan akan kita bahas dalam fase pernikahan. Tapi ini belum fase ke sana. Jelas ya? Jadi ketika kita berbicara tentang seorang laki-laki yang mau menikah, ya dia berarti harus mencukupkan dirinya. Ada yang nanya kemarin, Ustadz gimana kalau saya mau menikah, perempuannya sudah mau sama saya, orang tuanya sudah nggak ada masalah, tapi saya nggak ada duit, ya itu masalah antum. Nah, itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Bagaimana antum mau ngomong nikah, tapi antum belum bisa menyelesaikan kewajiban dalam hal mencari nafkah, dalam hal kemudian mencari harta, dan ini harus kemudian difahami. Ini adalah kewajiban ketika orang sudah menikah. Lihat, orang ketika mau sholat itu nggak wajib khusyuk. Tapi begitu dia sudah sholat, maka dia wajib khusyuk.
Jelas ya? Jadi khusyuk itu adalah kewajiban setelah sholat. Nafkah itu bukan syarat nikah. Tapi setelah Anda nikah, Anda harus kasih nafkah. Kalau tidak, Anda berdosa. Nafkah itu apa? Ya nafkah lahir dan nafkah batin. Dan yang kita bahas di sini adalah nafkah lahir. Jadi setidaknya Anda sudah punya penghasilan. Kerjaan tuh nggak penting, yang penting penghasilan. Kalau kerjaan nggak ada penghasilan tuh apa? Kalau ada penghasilan nggak ada kerjaan, nggak ada masalah. Contoh misalnya, ada bapak yang bilang, kamu nikah aja, nanti bapak yang biayain kamu kalau kamu ada kesulitan. Alhamdulillah, dia ada penghasilan, tapi dia ada kerjaan. Yang penting bisa menafkahi istrinya. Maka seorang laki-laki yang jantan juga, sebaiknya dia ngurusin hal-hal kayak gini. Tapi Ustaz, nyari kerjaan kan susah. Kerjaan selalu akan ada, penghasilan selalu akan ada, yang namanya orang kalau mau nyari pasti akan ada, kalau dia mau dia pasti akan ketemu caranya, karena Allah sudah menjamin rizkinya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas juga tentang rizki, tapi pasti ada. Makanya jangan banyakan main game, kecuali kalau game itu bisa menghasilkan bagi Anda, kalau memang itu adalah kerjaan Anda. Jangan banyakan main game, jangan banyakan nongkrong, jangan banyakan ngebut-ngebutan, kerjainlah sesuatu yang manfaat. Saya sudah bahas tentang hidup adalah pilihan. Kalau seandainya kita memilih dari awal dengan sesuatu yang baik, kita akan pasti dapat lebih dulu daripada yang lain. Kalau ada orang belajar lebih dulu, dia akan bisa lebih dulu. Kalau ada orang berusaha lebih dulu untuk mencari nafkah, maka dia akan bisa lebih dulu. Saya harus mundur lagi ke belakang sebelum saya bahas tentang wanita. Gini teman-teman sekalian. Dulu ketika saya masih SMP, saya masih ingat sekali teman-teman saya itu, kalau seandainya mereka di kelas, itu kalau yang cowok-cowok suka pakai anting-anting sebelah kiri. Anting-anting sebelah kiri dikatakan apa? Jantan. Kenapa jantan? Kalau sebelah kanan, banci. Kalau dua-duanya cewek, nggak tahu siapa yang buat standar kayak gitu. Tapi saya katakan saya nggak mau ikut-ikutan kayak begini. Kenapa? Karena saya tahu dan saya yakin suatu hari nanti ketika saya lulus SMP, saya akan masuk SMA. Setelah saya masuk SMA, saya akan kuliah. Setelah saya masuk SMA, lulus lalu kuliah. Setelah kuliah saya lulus, saya akan cari kerja atau cari penghasilan. Setelah itu saya akan cari istri. Setelah itu saya akan punya anak. Dan ketika saya punya anak, saya harus memastikan anaknya bangga pada bapaknya. Ini pemikiran waktu saya belum muslim. Ini pemikiran logika normal aja. Logika normalnya adalah ketika saya bersiap-siap sekarang, saya akan memanen nantinya. Maka pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang ketika di SMP masih kemudian anting-antingan, masih ngerokok, masih membuang-buang hidupnya ketika di SMA, dia harus kemudian mulai untuk belajar. Dan ketika saya lulus kuliah, apa yang terjadi? Teman-teman saya yang awalnya membuang-buang waktu tadi, yang kemudian masih hidup-hidupnya mau enak, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, itu kemudian yang menjadi pemikiran mereka yang aneh. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Ketika mereka lulus kuliah, mereka baru mau belajar rapi, baru belajar bajunya rapi, baru belajar penampilannya rapi. Saya sudah belajar itu dari SMP. Ketika mereka baru belajar untuk cari uang, saya sudah belajar itu ketika SMP. Saya buka usaha rental komik misalnya. Jangan ditiru. Tapi dulu saya buka usaha rental komik. Saya buka usaha kemudian untuk begini dan begitu. Saya beli part-part komputer, saya rakit lalu saya jual. Saya jual jasa untuk nginstal program-program komputer dan segala macam. Ya segala macam yang bisa menghasilkan kita sesuatu, yang mempersiapkan kita untuk menikah. Karena menikah perlu kayak gini. Jadi kalau seandainya antum berbicara, saya sudah siap nikah tapi saya belum punya penghasilan, itu belum siap, Bang. Jelas ya? Jadi ini adalah maksudnya paham tentang kecerdasan agama, yang kedua adalah kecerdasan emosional, yang ketiga adalah kecerdasan finansial atau yang bersifat fisik, ragawi, dan juga dipastikan kita bukan orang-orang yang tidak menjaga diri. Karena penting sekali di dalam pernikahan nanti juga akan dilihat, ini orang penyakitan atau tidak, ini orang sehat atau tidak. Lah kenapa? Karena kita jelas tidak mau untuk menjadikan diri kita ini, ya ketika kita menikah, ya kita punya handicap yang harusnya itu bukan datang dari genetika. Karena penyakit itu ya memang ada penyakit keturunan. Tapi ada penyakit karena pola hidup. Nah, maka pastikan diri kita tuh secara ragawi siap. Nah, itu adalah persiapan secara fisik, yaitu adalah harta, ragawi, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan fisik. Cara merawat tubuh, merawat wajah, mbok ya rambut disisir, mbok ya dikeramas, gitu kan ya. Mbok ya cari baju, cara penampilan yang bagus. Ini adalah fisiknya. Nah, semua persiapan yang saya bahas untuk laki-laki tadi, itu semua berkaitan juga dengan persiapan wanita. Jadi kalau seandainya kita singkat, persiapan wanita juga ada 3. Pertama adalah persiapan yang bersifat agama atau sakofah, yang kedua adalah persiapan yang bersifat emosional, dan yang ketiga adalah persiapan yang bersifat ragawi, yaitu adalah cara untuk memanage harta dan juga cara untuk memanage diri. Oke, sekarang bagaimana cara untuk meyakinkan orang tua untuk perempuan? Oke, tadi yang Ikhwan sudah selesai. Nanti kalau seandainya ada sesuatu yang kurang, nanti kita coba tambahkan, tapi kita coba untuk masuk ke dalam akhwat dulu. Begini teman sekalian, kalau untuk akhwat, yang terjadi adalah karena teman-teman itu baru mau mulai ngomong dengan orang tua ketika justru sudah dikhitbah. Ini kesalahan nomor 1.
Jelas ya? Jadi yang namanya ngomong dengan orang tua itu bukan dimulai ketika sudah mau dikhitbah atau sudah dikhitbah baru ngomong dengan orang tua. Sebelum itu belum ada pembicaraan apapun. Wajar kalau orang tuanya stres. Apalagi orang tuanya nggak paham sama sekali tentang metode khitbah dan ta'aruf. Wajar aja dia kemudian bingung. Wajar aja dia kaget karena Anda tidak pernah ngomong sebelumnya. Maka kemarin ada yang juga komentar, wah saya baru umur 18 tahun nih, saya nggak mau ikut materi ini. Materinya tentang kawin, materi tentang nikah, nanti saya malu. Teman-teman sekalian, saya sudah bilang, saya masuk Islam umur 18 tahun. Dan umur 18 tahun saya belajar untuk menjadi seorang laki-laki yang siap untuk menikah. Dan umur 22 tahun saya baru menemukan saya siap. 4 tahun saya perlukan untuk dari sekadar angan-angan, dari selesai pacaran, putus pacaran, sampai pernikahan, itu saya perlu 4 tahun persiapan. Ustadz Salim Afila sudah sering saya ceritakan. Dia nikah umur 20 tahun, tapi persiapannya dari umur sekitar 16 tahunan. Perlu waktu sekitar 4 tahun. Lah kalau Anda baru mau ngomong dengan orang tua Anda, ketika Anda sudah dikhitbah, itu agak-agak telat kalau orang tuanya mungkin punya pemahaman yang lain. Mungkin punya pemahaman yang berbeda. Nanti Anda harus jelaskan banyak hal. Maka ini penting sekali untuk memulai lebih awal. Maka saya sarankan, mulai dari sekarang, teman-teman yang sudah punya niat nanti untuk menikah umur sekian, misalnya taruhlah laki-laki pengen menikah umur 25 atau perempuan pengen menikah umur 22. Coba cari waktu agak ke belakang, entah 3 tahun, entah 2 tahun, entah 4 tahun. Kalau saya, karena mungkin saya agak bodoh, saya perlu waktu 4 tahun. Tapi kalau teman-teman yang lain, coba ambil waktu di awal dan coba ngomong sama orang tuanya. Nah, inilah pentingnya kita untuk membuat satu hubungan dengan orang tua bagi seorang perempuan sedini mungkin. Karena hubungan antara seorang ayah dengan seorang anak perempuan itu seharusnya hubungan yang seperti teman. Harusnya teman-teman lebih percaya ayahnya daripada yang lain. Harusnya teman-teman lebih dekat pada ayahnya daripada yang lain. Tentu saja itu kalau kondisinya ideal. Kalau kondisinya tidak ideal, saya sudah bahas. Termasuk bagian daripada kedewasaan diri adalah ketika Anda bisa mengurusi hal-hal yang tidak ideal, hal-hal yang Anda awalnya merasa sangat nggak enak. Orang tua kita misalnya nggak punya waktu untuk kita. Atau orang tua kita ganas, orang tua kita galak. Nah, gimana caranya untuk mendekati dia? Nah, itulah kecerdasan emosional. Contoh misalnya, di kalangan orang-orang Chinese, itu ada satu keyakinan, kalau seandainya seorang anak sudah mulai beliin bapaknya baju, berarti seorang anak itu sudah bisa untuk mengambil tanggung jawab. Yaitu simbolisme lah. Artinya dia sudah punya uang untuk beliin bapaknya baju. Jadi ketika seorang anak beliin bapaknya baju, itu adalah sebuah pertanda, kamu sudah bisa saya urusin. Kamu sudah bisa saya handle. Gitu kan ya. Atau misalnya ketika makan, orang Chinese nih makan nih, orang tua pasti yang bayar. Tapi kalau anaknya sudah bayar, itu pertama entah kurang ajar. Kedua, dia sudah pengen menunjukkan, saya sudah dewasa. Saya sudah bisa bayar makanan saya sendiri dan saya sudah bisa bayar makanan kamu. Berarti ini adalah cara orang Chinese. Setiap budaya punya cara-cara tertentu. Orang Jawa misalnya, itu dengan ngobrol berdua sama bapaknya. Atau mungkin dengan orang-orang yang lain. Orang Sunda apalagi lebih dekat lagi dengan bapaknya. Coba ajukan pertanyaan ini, saran saya, untuk melihat bagaimana reaksi Bapak Anda yang nanti akan menentukan bagi ahwat-ahwat bagaimana kira-kira level Anda untuk siap nikah. Coba gini, nanti coba setelah kajian ini, setelah sharing ini, Anda tanya sama Bapak Anda. Tapi dengan situasi yang enak ya, karena ingat segala sesuatu tuh harus ngelihat waktu, harus ngelihat tempat, harus ngelihat keadaan, harus ngelihat kondisi. Ini penting banget, maka jangan asal tembak. Ini termasuk kecerdasan emosional, karena negosiasi itu harus pas. Contoh misalnya, teman-teman pas bulan puasa ini nanti buka puasa teman-teman masakin bapaknya. Ini jangan-jangan bapaknya nonton nih nanti udah ketahuan. Nah, teman-teman berusaha untuk masakin bapaknya, ngasih bapaknya kurma yang terbaik, lalu kemudian kasih minumnya. Abi perlu apa lagi? Dipijitin bapaknya gitu kan ya. Lalu kemudian bapaknya diajak ngobrol sedikit-sedikit, guyonan segala macam. Nah, setelah pas ba'da taraweh, setelah bapaknya mimpin taraweh, lalu kemudian setelah bapaknya selesai zikir, setelah sholat, lalu kemudian bilang, manggilnya apa misalnya, Pak, atau ayah misalnya, boleh nggak saya ngomong sebentar? Nah, jadi ajak ngobrol, tapi berdua aja ya. Oh, tapi gitu nggak enak, Ustaz. Kan sudah saya bilang, ini kecerdasan emosional. Kita berdua aja ngobrolnya, nanti kalau sama Umi malu. Tapi kalau misalnya Umi juga mau ikut gimana? Ya udah nggak apa-apa. Ya udah Abi deh manggilnya. Abi dan Umi misalnya, Abi dan Uminya ikut bareng-barang atau sama abinya doang, karena kan walinya kan bapaknya. Ini untuk ngetes aja. Nanti untuk ibu saya ceritain lagi kenapa ibu tuh dibelakangkan dalam bidang ini. Oke, coba lihat.
Ajukan pertanyaan begini, kalau sudah pas waktunya, sudah pas keadaannya, lalu kemudian bilang sama bapaknya, Abi, gimana pendapat Abi kalau seandainya saya mau nikah? Coba nanya gitu. Nanti lihat reaksinya. Jelas ya? Saya ulangi. Gimana pendapat Abi? Gimana pendapat Abi kalau seandainya saya mau nikah? Tanya aja. Lah ini kan pertanyaan ini kan bersifat aman. Kenapa? Karena ini kan mungkin bukan Abi saya mau nikah. Nah, itu mesti masalah. Tapi Abi gimana kalau seandainya saya mau nikah? Pendapat Abi gimana? Abi pendapatnya gimana kalau seandainya saya mau nikah? Lihat nanti reaksinya. Kalau reaksinya gini ya, kamu gila ya? Nah, itu berarti Anda sudah gagal gitu kan. Jadi kalau dia kaget terus kemudian dia langsung stroke gitu, nah itu Anda lebih gagal lagi. Jadi ini jawabannya menentukan. Tapi kalau seandainya dia bilang, emang kamu sudah punya calon? Itu berarti lumayan. Emang kamu sudah punya calon? Ya jawab aja, enggak sih Bi, cuma nanya aja. Kalau seandainya saya mau nikah, kan saya perlu tahu seperti apa misalnya contoh laki-laki yang Abi suka. Menurut Abi, kan selama ini kan saya kan diurus sama Abi. Saya kan dikasih makan Abi. Abi sudah melakukan yang terbaik buat saya. Abi memberikan segala sesuatu yang paling best buat saya. Nah tentu dong Abi berhak untuk memberitahu kepada saya, kira-kira gimana sih cara dapat seorang laki-laki yang kayak Abi, ya bisa kayak gitu. Ya itu contoh ya. Nah, atau ya tadi, seperti apa sih kira-kira seorang laki-laki yang cocok bagi saya? Kan pasti Abi dong yang lebih tahu. Nah, coba lihat bagaimana cara dia untuk merespon pernyataan tadi. Yang pertama, kemungkinan yang paling besar sudah terjadi adalah itu adalah pernyataan perang. Oh enggak. Itu adalah pernyataan bahwa Anda minta Bapak Anda untuk mulai memikirkan hal itu. Dan itu sangat halus sekali. Dari situ dia akan memikirkan, oh ya ternyata anak perempuan saya sudah mau nikah. Karena anak perempuan saya, ini berarti anak perempuan saya sudah mau pisah. Karena saya kasih tahu teman-teman sekalian, itu sangat berat sekali bagi seorang laki-laki. Sangat berat sekali bagi seorang ayah. Kenapa? Karena itu mungkin adalah hal yang paling sulit untuk dia lakukan. Serius. Yang sudah saya ceritakan kemarin tentang puisi saya pada anak saya tulis di bawah situ, di bab puisi itu, saya tulis gini. Saya dulu ketika mau belajar naik mobil, belajar nyetir teman-teman sekalian, waktu itu saya nyetirnya maling-maling. Kenapa? Karena bapak saya nggak pernah boleh saya nyetir. Bapak saya bilang, kamu belum siap. Dalam hati saya sudah siap. Dan saya perlu pembuktian aja. Masa saya ambil mobil tetangga untuk pembuktian? Kan nggak mungkin. Maka saya harus pakai mobil. Tapi dia nggak mau ngasih mobil itu. Maka pagi-pagi dia belum bangun, saya ambil mobil itu, saya keluarin. Itu yang pertama. Saya keluarin, saya parkirin mundur supaya nanti tinggal pergi. Saya parkirin mundur, tinggal pergi. Saya parkirin mundur, tinggal pergi. Lama-lama dia diem. Saya tahu ketika dia diem, oh berarti dia mulai agak lumayan. Lalu kemudian saya bawa keliling kompleks. Setelah dia lihat saya bisa, dia baru boleh. Lihat, ini adalah kadang-kadang rasa kasih sayang yang sangat besar dari seorang bapak pada seorang anaknya, dia overprotect. Ini teman-teman perlu tahu dulu, dia overprotect. Nah, maka sama seperti itu, bahkan lebih besar pada anak perempuannya. Saya tulis dalam puisi saya itu, mungkin suatu saat nanti, Alila itu kalau mau nikah, itu mungkin kalau dia sudah marah sama saya, baru kemudian saya mikir, ya ternyata dia udah gede. Ternyata sudah saatnya dia punya kehidupan. Mungkin saya nggak akan pernah memperbolehkan dia karena overprotect-nya saya, sampai dia ngomong begini sama saya, Abi, saya juga punya kehidupan, sebagaimana Abi dulu punya kehidupan. Mungkin satu saya baru sadar, oh ya anak saya sudah dewasa. Sekarang saatnya dia untuk pergi untuk kemudian mencari kehidupan yang lain. Sebagaimana dulu saya ngambil istri saya, lantas orang tuanya mempercayakannya kepada saya. Paham teman-teman sekalian? Jadi ini adalah kemudian karena seorang ayah itu overprotect, maka dia itu memang akan berlaku seperti itu. Nah, setidaknya kalau teman-teman melakukan dengan cara seperti ini, maka teman-teman akan memberikan dia sebuah waktu untuk dia berpikir, ternyata anak saya sudah siap. Ternyata anak saya sudah mulai berpikir ke situ. Maka dari situ nanti pembicaraan yang lebih dalam bisa untuk kita laksanakan. Kita coba tanya pada bapak kita, Abi, nanti kalau seandainya ada seorang laki-laki yang kemudian mau untuk sama saya, dan saya pun senang sama dia, dan saya pun sudah membuat beberapa kriteria, saya juga sudah coba untuk mengkaji Islam, Abi tahu saya melakukan yang terbaik di rumah ini untuk menjadi pengganti daripada ibu, misalnya, bukan berarti ibunya mati, bukan, tapi melakukan tugas-tugas keperempuanan, sebagai
bagaimana yang tadi saya bilang laki-laki melakukan tugas-tugas kelaki-lakian. Dia sudah punya tanggung jawab seorang perempuan itu, dia bisa ngurusin rumah, ya minimal bisa membedakan yang mana jahe, yang mana lengkuas, atau minimal kalau masak air nggak gosong gitu kan ya. Nah, ya minimal kayak gitulah. Ustadz itu kayaknya itu kayak zaman dulu banget, perempuan cuma kasur, lalu kemudian sumur, lalu dapur. Bukan itu masalahnya teman sekalian. Tapi problemnya adalah kita cuma ingin memberitahukan bahwa Anda sebagai perempuan memang punya tugas-tugas fitrah tertentu. Karena laki-laki nggak mungkin hamil, gitu loh maksudnya. Sudah dikatakan Allah melebihkan yang satu dengan yang lain. Berarti tugasnya secara fitrah berbeda. Maka kalau Anda sudah bisa menunjukkan, kalau Anda sudah bisa menggantikan tugas-tugas ibu Anda, maka itu menambah keyakinan pada bapak Anda. Mulai dengan kata-kata kayak tadi. Saya ulangi lagi, tanya sama bapak Anda, Abi, gimana pendapat Abi kalau seandainya saya mau nikah? Nanti dia akan memberikan respon. Responnya nanti, emang kamu sudah punya calon? Emang kamu mau nikahnya kapan? Ataupun respon-respon yang lain yang kira-kira memberikan sebuah feedback, memberikan sebuah reaksi. Maka dari situ terjadi percakapan. Seperti apa Bi kira-kira laki-laki yang baik? Seperti apa Bi ketika ketemu dulu dengan Umi? Gimana Abi ketika ngelihat cowok itu baik atau tidak? Saya bukan mengatakan bahwa setiap bapak tahu persis. Saya tahu bapak kita berbeda-beda. Bapak saya juga bukan muslim. Dan saya nggak mencari standar itu. Tapi perlu untuk mengetahui pendapat dia. Kan nggak ada salahnya mengetahui pendapat dia. Sejahat-jahat apapun seorang laki-laki, seorang bapak, dia nggak mungkin menginginkan anaknya dinangisi oleh seorang laki-laki yang lain. Dia pasti akan bunuh orang itu. Bisa jadi. Artinya karena kasih sayangnya begitu besar. Bapak saya nggak gitu, Ustadz. Bapak saya nggak punya kasih sayang. Iya, taruhlah bapak Anda nggak punya kasih sayang, tapi tetap boleh untuk diminta pendapat, bukan? Kan ini kan sudah kita sampaikan. Urusan kita dengan Allah, urusan dia dengan Allah. Tugas Anda adalah melakukan kerjaan Anda, tugas dia melakukan kerjaan dia. Sudah selesai. Maka sampaikan kayak tadi. Nanti ada feedbacknya. Diajak ngobrol. Seperti apa nanti kira-kira yang dia inginkan. Kira-kira sifat-sifat cowok yang harus diwaspadai itu kayak apa. Mungkin Abi pengen yang mana. Oh, Abi tuh pengennya itu kalau bisa itu ya orang Sunda lah. Jangan orang Padang. Karena orang Padang tuh pelit. Misalnya itu kan ya. Nah itu nggak apa-apa. Jangan dilawan. Abi, semua manusia tercipta sama. Kok saya jadi lupa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan rasnya, Abi, bukan siapa dia orang Padang atau dia orang Sunda atau dia orang Jawa. Jangan dilawan dulu. Sabar gitu kan ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lawan itu menandakan kecerdasan emosional kita belum selesai. Nah, maka jangan dilawan dulu, tapi dengerin dulu. Oh, gitu ya, Bi ya. Maunya sama orang Sunda, nggak sama orang Padang. Kenapa, Bi? Iya, Abi itu ketemu orang Padang tuh semuanya pelit. Ya udah, kamu boleh sama orang Jawa, tapi jangan sama orang Batak. Lah kenapa? Orang Batak tuh banyak taktik. Nah itu misalnya contoh. Nah nanti dieksplor. Kenapa nggak boleh? Oh berarti yang nggak boleh sifat kasarnya. Berarti yang nggak boleh sifat pelitnya. Berarti yang nggak boleh adalah sifat individualisnya. Yang penting jangan sama orang Cina. Lah kenapa? Itu orang Cina tuh penjajah. Iya misalnya kayak gitu. Ya bisa jadi. Karena orang tua saya dulu, orang tua istri saya dulu juga gitu. Ketika dia tahu bahwa yang meminang anaknya adalah orang Chinese, dia juga bertanya, emang nggak apa-apa, Nduk? Emang nggak apa-apa kalau orang Chinese, gitu kan ya? Emangnya nanti kamu nggak khawatir? Kenapa? Karena yang dia lihat tentang orang Chinese mungkin adalah pandangan-pandangan yang bukan pandangan yang benar. Bukan orang Chinese yang muslim dan ganteng kayak saya kan gitu kan ya. Mungkin gitu kan ya. Nah, tapi yang jelas adalah teman-teman sekalian, kita bisa memulai pembicaraan. Kenapa mereka nggak suka dengan yang kayak gini? Kenapa misalnya mereka lebih suka dengan yang kayak gini? Oh, berarti kalau seandainya Padang tapi nggak pelit nggak apa-apa. Oh, berarti kalau Batak tapi nggak kasar, nggak jahat nggak apa-apa. Oh, kalau orang Chinese tapi nggak pelit dan nggak ya menjajah terus nggak apa-apa. Emang kalau orang Jawa terus nggak terlalu menye-menye terus nggak apa-apa. Oke, kita bisa tahu. Kita bisa tahu bagaimana kemudian yang menjadi standar daripada ayah kita. Jadi membuka sebuah pembicaraan itu penting sekali. Nah, di mana fungsinya ibu di sini? Di sini fungsinya ibu. Ibu itu bukan pengambil keputusan. Pengambil keputusannya adalah bapak kita, tapi ibu kita adalah influencer yang sangat unggul. Ibu kita adalah influencer yang sangat ampuh. Kenapa? Karena dalam kasus-kasus banyak kasus-kasus yang saya tangani, itu kebanyakan bapaknya itu baik-baik saja, ibunya yang agak rese. Ya, memang perempuan tuh tercipta untuk cerewet. Lah kenapa untuk rese? Rese, cerewet bukan sebuah kekurangan. Kenapa? Overprotect, balik lagi. Nggak ada ibu dan nggak ada ayah yang pengen anaknya jelek.
Kalaupun ada ibu kita agak rese dikit, itu bisa jadi karena itulah pemahaman yang dia tahu. Orang Makassar misalnya, bukan orang Makassar, orang Bugis, uang panai tinggi. Orang tua nggak mau melepas kalau misalnya nggak segini. Ya karena itulah persepsi yang mereka dapat. Karena kemuliaan tergantung uang panai. Ya kita nggak bisa nyalain mereka. Dan jangan didebat. Orang tua jangan didebat. Tapi coba untuk berikan pengertian dengan cara yang baik. Gimana caranya? Nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Tapi yang jelas orang tua kita yang perempuan, ibu kita adalah influencer yang sangat luar biasa. Maka setelah ngobrol dengan bapak kita, ambil waktu untuk ngobrol dengan ibu kita. Khusus, Ustadz saya tuh nggak bisa ngobrol dengan ibu saya, Ustadz saya udah nangis duluan. Bagus, nangislah sama dia dan ngomonglah sama dia. Coba kasih tahu sama dia sebagaimana seorang anak kepada ibunya, dari perempuan kepada perempuan. Dari heart to heart, dari hati ke hati. Sampaikan seperti apa kemudian nasihatnya kepada kita. Sampaikan keridhaan dia seperti apa. Andaikan nanti Anda menikah, seperti apa yang dia inginkan. Dan ini akan membuat Anda lebih mudah ketika nanti ada seseorang yang datang pada Anda sudah punya beberapa kriteria titipan dari orang tua Anda ketika Anda mau menerima seorang ikhwan atau memutuskan untuk menerima sebuah lamaran. Jadi ini adalah kemudian bagi seorang perempuan. Nah, diawali dengan pertanyaan tadi, dan akhirnya kalau ideal adalah kalau seorang laki-laki meminang seorang perempuan, lalu kemudian dia bilang sama bapaknya, Pak, saya pengen untuk meminang anak bapak. Bagaimana menurut bapak? Maka bapaknya akan bilang begini, saya mah terserah sama anak saya saja. Itu keren banget. Kenapa? Itu artinya perempuan itu sudah dipercaya. Perempuan itu sudah mendapatkan trust dari kedua orang tuanya. Karena bapaknya tahu dia sudah mengkaji Islam dan dia di rumah ketika dia sudah Islami, dia bertambah baik di rumah, bertambah bertanggung jawab, bertambah lembut dengan orang tuanya, bertambah pengurusannya pada keluarganya, bertambah kerennya, maka dia akan merasa anak ini sudah bisa sendiri dan pilihan-pilihannya bukan pilihan-pilihan yang salah. Maka dia akan bilang, saya mah terserah dengan anak saya saja. Itu yang paling keren. Itu goals-nya. Jadi goals-nya seorang perempuan dimulai dari pertanyaan tadi. Lalu kemudian diakhiri dengan kata-kata, ya saya mah ikut anak saya saja. Dan teman-teman sekalian, yakin kalau Anda benar-benar bisa ngajak ngobrol dengan bapak Anda bisa ngajak ngobrol dengan ibu Anda, dan ini adalah sebuah hal yang harusnya wajar dalam rumah tangga, dalam kehidupan keluarga gitu loh maksudnya. Nah ini kalau ini sudah bisa terjadi, Anda akan lebih mempermudah laki-laki. Artinya Anda tidak mulai untuk meyakinkan orang tua justru ketika sudah dilamar, sudah dikhitbah. Ini agak telat. Kenapa? Karena ya kalau orang tua Anda sudah dikondisikan enak. Kalau orang tua Anda belum dikondisikan, nah ini masalah bagi laki-lakinya. Nanti laki-lakinya harus mengurus hal-hal yang harusnya nggak usah diurus gitu loh maksudnya. Karena meyakinkan kedua orang tua sendiri adalah tugas kita sendiri, bukan tugas calon kita. Ya udah kalau kamu pengen sama aku, kamu yang yakinin orang tuaku dong. Ya nggak gitu caranya. Kenapa? Karena ini penting banget. Nanti setelah nikah, pembagian tugas ini masih berlaku. Keluarga kita yang urus, keluarga dia yang urus. Karena nggak bisa kemudian dibalik, keluarga dia kita harus meyakinkan, keluarga kita dia harus meyakinkan. Enggak, di depan orang tua kita harus bela istri kita. Di depan orang tua dia harus bela kita. Ini kemudian yang harus kemudian kita lihat dalam kemudian permasalahan ke depan nanti. Dan ini semua dimulai dari awal. Semua dimulai dari sebelum pernikahan, teman-teman sekalian. Nah, ini cara untuk meyakinkan orang tua buat perempuan. Saya sudah ngasih tahu pertanyaannya, silahkan ditanyain pada orang tua Anda setelah sharing ini. Dan kalau orang tua Anda sudah menonton ini, sehingga ketika Anda datang pada dia sudah tahu, ya berarti Anda apes. Oke, good luck teman sekalian. Selamat untuk kemudian mempraktekkan. Coba tanya sama bapaknya. Tapi yang belum siap menikah pun nggak ada salahnya untuk memulai sebuah percakapan dengan orang tua. Dan harusnya ini selalu terjadi. Disitulah terjadi masukan-masukan antara orang tua ke anaknya atau anaknya ke orang tuanya. Banyak orang bertanya pada saya, gimana sih cara mendakwai orang tua? Anda nggak bisa mendakwai orang tua. Yang Anda bisa melakukan adalah mencintai dia sepenuh hati. Dan berdoa semoga Allah memudahkan hidayah pada dia. Dan lewat interaksi-interaksi kayak gitulah, ketika Anda berusaha untuk memberikan rasa cinta Anda pada dia, bisa jadi itu menjadi jalan perubahan bagi orang tua kita. Kalau seandainya memang mereka salah. Dan bisa jadi Anda yang salah.
malah lebih banyak Anda yang salah. Bisa jadi. Oke, kalau gitu teman sekalian ini bisa kita sampaikan. Kalau ada yang bermanfaat tentu pasti berasal daripada Allah, dan mudah-mudahan teman-teman legowo untuk bisa membagikan pada yang lain supaya yang lain juga mendapatkan, dan baik barang-barang seperti yang sering saya ulangi, bisa jadi besok yang menjadi jodoh Anda adalah orang yang sama-sama dengerin kajian ini, sehingga nanti ketika sudah mulai proses itu tidak menyulitkan satu sama lain. Semua sudah tahu porsi masing-masing, semua sudah tahu apa kerjaan masing-masing. Besok kita masih membahas tentang hal-hal seperti ini, tentang bagaimana meyakinkan orang tua, bagaimana ketika kita datang pada orang tua mereka, apa yang harus kita lakukan kira-kira, persepsinya seperti apa, lalu kemudian apa yang harus kita sampaikan, dan apa yang harus diurus ketika ta'aruf dan segala macamnya. Insya Allah masih panjang. Doain mudah-mudahan kita bisa nyelesain ini sebelum Ramadan usai, mudah-mudahan. Ya, saya nggak tahu, tapi ya mudah-mudahan lah sebelum Ramadan usai kita sudah bisa nyelesain. Makasih teman-teman sekalian. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar YouTube, di kolom komentar YouTube, bukan di live chat, karena di live chat itu akan hilang, akan nggak bisa dilihat, sulit dilihatnya. Tapi kalau di komentar YouTube bisa saya lihat dan bisa saya baca dan bisa saya balas ketika lagi ada materi seperti ini. Dan berdasarkan request teman-teman sekalian, insya Allah nanti di YouTube akan di live jam 1 atau jam 2-an. Nanti silakan kalau nggak sempat di sini, lihat di YouTube jam 1 atau jam 2-an, supaya nanti yang perempuan-perempuan katanya bisa siap-siap untuk buka puasa. Insya Allah kalau ada usul yang bermanfaat, tentu kita nanti akan kalau kita bisa penuhi, kita penuhi. Oke teman sekalian, selamat berpuasa. Semoga puasanya barokah. Bagi teman-teman perempuan yang lagi berhalangan, teman-teman boleh untuk buka akun-akun yang membahas tentang keperempuanan. Boleh cek @hijab_alila, boleh cek @bella_makfur, boleh cek kepada @benefico dan seterusnya, untuk kemudian melihat apa sih yang bisa dilakukan kira-kira kalau kita lagi kalau Anda lagi berhalangan, bukan kita. Kalau Anda lagi berhalangan. Iklan. Kalau ada yang mau baju ini, silahkan cari di Yuk Ngaji Merch, Yuk Ngaji Merchandise di Instagram, insya Allah ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.